Mari guru kita beri salam. Selamat siang anak-anak. Silakan duduk. David pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Bapa, karena berkat pula kami dapat berkumpul pada siang hari ini. Ya Bapa, kami belajar tentang suara hati. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang diberikan oleh guru kami. Ya Bapa, kami ini anak yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami supaya tidak terhalang kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu absen dulu ya anak-anak. Iya, Bu. David Christian Gultom. Hadir Bu. Pionika Olivia Pranginangin. Herpika Juliana Manalu. Rizka Herawati Sagala. Fiona Putri Sena Purba. Reza Simbolon. Masih semangat semua anak-anak? Semangat, Bu. Oke, baiklah. Biar lebih semangat lagi, kita panggil kawan kita untuk memberi semangat untuk kita. Ayo, Olive, kasih semangat teman-temannya. Ayo, Olivia pimpin. Marilah kita tetap semangat, kawan-kawan. Tepuk semangat. Kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Silakan duduk Olivia, terima kasih. Masih ingat materi minggu lalu anak-anak? Masih, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang Keluhuran manusia sebagai cipta Allah. Fiona, apa itu keluhuran manusia sebagai cipta Allah? Manusia itu diciptakan Allah secara istimewa di antara ciptaan Allah yang lainnya. Contohnya akal budi, pikiran, dan kesabaran. Kita beri tepuk tangan dulu. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang manusia makhluk otonom. Di bab ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama suara hati, yang kedua bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, yang ketiga bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang suara hati. Ibu akan membagi kalian ke dalam tugas kelompok. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mensyukuri anugerah suara hati yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, dirinya dan mampu bertindak sesuai dengan suara hatinya sehingga bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap sebagai pilihan hidupnya. Siapa yang tahu apa itu suara hati? Ya. Merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Iya, betul. Suara hati atau hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang dia rencanakan, sedang laksanakan atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan sesama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada 2 hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan
hukum dosa menuju kepada kejahatan. Perkembangan sosial yang terjadi begitu cepat mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini juga diperparah dengan faktor yang lain, yakni kurang tertanamnya nilai religius atau agama, lemahnya kontrol proses pencarian jati diri. Kelompok yang paling rentan mendapat pengaruh adalah kaum muda, karena mereka sedang dalam upaya pencarian jati diri. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan pendampingan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Mereka harus belajar membuat keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nuraninya. Jadi, suara hati itu adalah karena kalian masih remaja, ya. Jadi kalian itu pasti akan mencari jati diri. Misalnya, contohnya kalau pada saat usia sekarang ini kan kalian remaja kan pasti mengidolakan seseorang, ya. Misalnya kalian mengidolakan artis Korea, kalian ingin seperti artis Korea tersebut. Nah, kenapa? Karena pada masa-masa kalian ini memang kalian mencari jati diri. Namun, apakah artis Korea itu bersifat negatif atau tidak? Kalian tidak tahu. Jadi, dari pelajaran kita hari ini, suara hati kita itu harus betul-betul kita lakukan dengan baik. Kita harus memilih mana tindakan yang buruk, mana tindakan yang baik. Itulah suara hati. Suara hati seperti yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Fungsi suara hati ada 3. Yang pertama, sebagai pengingat, apakah saya melakukan yang baik atau saya melakukan yang tidak baik. Yang kedua, sebagai hakim. Di sini maksudnya untuk mengadili, ya, menilai apakah yang kita lakukan itu benar atau salah. Dan yang ketiga, yaitu sebagai penyadar. Kita disadarkan untuk melakukan hal yang baik. Adapun proses suara hati, yang pertama, sebelum bertindak ia berfungsi sebagai petunjuk atau indeks. Yang kedua, pada saat menjelang bertindak, ia bertindak sebagai hakim atau yudeks. Yang ketiga, sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis atau indeks. Ini pembahasan kita yang terakhir di materi kita hari ini, yaitu suara hati dapat keliru dikarenakan yang pertama, suara hati tidak pernah dihiraukan. Yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut. Baru yang ketiga, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya kejujuran. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Oke, kita akan membuat kelompok secara heterogen. Caranya, kalian menyebutkan A, B, C, dan D. Begitu seterusnya, ya. Dan A dengan yang A, B dengan yang B, C dengan yang C, D dengan yang D. Ayo mulai dari yang kiri. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, D, A, B, C, D, A, B, D, A, B, A, B, C, D. Yang A dengan yang A buat kelompok masing-masing. Ambil tempat masing-masing. Dicatat ya, Nak. Apa suara hati menurut Roma 2 ayat 14 sampai 16?
Untuk kelompok B, Sena, apa hubungan suara hati dengan Roh Kudus? Untuk kelompok C, apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Tulis ya. Untuk kelompok D, pertanyaannya, apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Tulis ya.
tujuan bersama dikarenakan kasih muncul dari perasaan. Saya perwakilan dari kelompok D ingin menjelaskan apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat. Ya, suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat karena hati nurani bisa memecahkan masalah dan sebagai penilai tindakan yang baik atau tidak. Apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok D. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Perbedaan hukum Allah dan hukum dosa ialah hukum Allah mengajak kita untuk melakukan hal yang baik, sedangkan hukum dosa mengajak kita untuk melakukan hal yang buruk. Karena setiap orang memiliki perasaan untuk melakukan hal yang baik dan yang buruk. Saya mau bertanya kepada kelompok A. Apa beda hukum Allah dan hukum dosa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Cara menyelesaikan persoalan dalam masyarakat itu dengan cara berdialog. Mari kita kasih apresiasi. Ya, kita tadi sudah mendengarkan hasil presentasi masing-masing kelompok. Maka untuk pelajaran kita hari ini yang dapat kita simpulkan bahwa suara hati seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus, suara hati itu ada dua hukum. Yang pertama hukum Allah dan hukum dosa. Di mana hukum Allah itu kita dituntut untuk melakukan segala perbuatan yang baik, sementara hukum dosa itu kita ditunjukkan atau diarahkan dengan melakukan perbuatan yang jahat. Nah, suara hati itu adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka dengan mentaati suara hati, secara langsung kita juga sudah mentaati Allah itu sendiri. Dan suara hati ini juga harus kita bina dari sejak ini. Rizka, silakan berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur pada pengucapkan kepada Tuhan karena kami bisa berkumpul di luar